Terpujilah nama Tuhan, besar kasih dan kebaikannya selalu nyata dalam hidup ini. Saat ini marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah sumber hidup kita. Kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 31, Mungkinkah Aku Pun Serta. Pujian ini sungguh mengingatkan kita pada keagungan cinta kasih Tuhan yang telah rela menanggung kesengsaraan sampai mati di kayu salib untuk mengampuni dan menyelamatkan kita. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Allah sumber kebenaran. Engkau yang terus menjaga, melindungi, dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami umat-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan melingkupi setiap kami, supaya kebenaran firman Tuhan dapat diberitakan dalam tuntunan dan kendali kuasa Tuhan. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini semakin diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab di hari ini dari kitab Yohanes pasal 13 ayat 23 sampai 24. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Tema renungan harian keluarga di hari ini, hidup orang beriman selalu peduli. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hubungan Yesus dengan para murid telah terjalin erat satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus tahu, dan Yesus katakan bahwa di antara para murid ada yang akan menyerahkan Dia. Hal ini mendatangkan reaksi spontan dari Petrus, lalu menyuruh murid yang ada di dekat Yesus, yakni murid yang dikasihinya, untuk menanyakan siapakah orang itu. Sebab yang mereka tahu, selama menjalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus, hubungan mereka harmonis dan baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada di antara mereka yang akan berkhianat. Bahkan Petrus tidak pernah menyangka kalau pengkhianatan itu datang dari para murid. Sebab Petrus tahu murid-murid Tuhan sangat mengasihi Tuhan. Dan Petrus ingin tahu orang itu karena kepeduliannya pada Yesus dan teman-temannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Sikap Petrus ini bukti bahwa dia mengasihi Tuhan dan peduli dengan apa yang dialami oleh Tuhan. Juga peduli dengan teman-temannya. Kiranya firman ini juga memotivasi kita umat yang percaya kepada Tuhan untuk memiliki sikap peduli terhadap keadaan yang ada di sekitar kita. Peduli terhadap keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak. Peduli terhadap pelayanan gereja, pelayan dan anggota jemaat, menopang pelayanan dan pembangunan gereja yang adalah milik Tuhan. Peduli terhadap bangsa dan negara, pemerintah dan masyarakat, bersama-sama membangun bangsa yang sejahtera, adil, dan makmur. Orang percaya telah belajar dari keteladanan Tuhan Yesus yang sangat peduli dengan umatnya. Kesengsaraan, penderitaan, dan kematiannya, itulah kepedulian Yesus yang sangat berharga. Sebagaimana pujian tadi, agung benar ya Tuhanku, Engkau tersiksa gantiku. Yesus menanggung penderitaan, tersiksa, karena peduli dengan kita. Sebab itu buktikan dalam hidup beriman untuk mau peduli dengan semua orang dan dengan semua keadaan yang ada di sekitar kita. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberi kami kesempatan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Kiranya kebenaran firman ini benar-benar kami mengerti untuk kami berlakukan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Semua yang telah mengikuti pelayanan ini kiranya diberkati oleh Tuhan, dibuat berhasil dalam upaya kerja dan di dalam studi, dan jika ada pergumulan, Tuhan memberi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Kami sangat berterima kasih saudara mengikutinya dengan setia. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus akan tetap menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.